Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan 2 terobosan tentang alam semesta. Berkat teknologi-teknologi baru, kita bisa melihat jauh ke masa lalu dan menemukan sesuatu yang bisa mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Apa saja penemuan-penemuan itu dan apa artinya bagi kita? Yuk kita cari tahu. Baru-baru ini, kita mendapatkan foto berwarna pertama dari teleskop luar angkasa James Webb. Ini merupakan foto menakjubkan yang mengabadikan ribuan galaksi purba. Cahaya tertua yang berhasil didokumentasikan dalam sejarah alam semesta ini berasal dari 13 miliar tahun yang lalu. Itu hanya 600 juta tahun setelah dentuman besar. Kita seperti melihat sekilas album bayi alam semesta. Tapi itu baru permulaan. Para astronom berharap bisa melihat galaksi-galaksi kecil yang baru terbentuk, tapi yang mereka temukan sungguh mengejutkan. Sangat mudah, sangat masif, dan semua itu hanya dari sebuah titik merah yang sangat kecil. Penulis utama penelitian ini, Ivo Labe, sedang bekerja di depan komputer seperti biasa dan tiba-tiba mendapatkan 2 angka. Usia 13,1 miliar tahun, berat 100 miliar bintang. Saat menyadari artinya, dia hampir menyemburkan kopinya. Tapi titik merah itu baru permulaan. Keesokan harinya mereka menemukan 5 galaksi lain yang serupa. Ternyata ke-6 galaksi masif ini seumuran dengan Bima Sakti. Seluruh tim peneliti sangat tidak percaya. Mereka bilang, apa? Galaksi-galaksi itu nggak mungkin terbentuk sedini itu. Apa kita melakukan kesalahan? Tapi tidak. Teleskop luar angkasa James Webb si keren baru di antariksa punya kemampuan yang luar biasa. Teleskop ini bisa melihat menembus awan debu dengan pengamatan inframerahnya dan menemukan galaksi-galaksi yang sebelumnya tidak terlihat. Minggir dulu Hubble, ada pengamat bintang baru di sini. Tapi kenapa penemuan ini begitu menghebohkan? Karena penemuan ini memengaruhi pemahaman kita tentang bagaimana galaksi-galaksi terbentuk. Yuk kita coba jelaskan. Dahulu kala, tepatnya 13,8 miliar tahun lalu, alam semesta kita lahir. Alam semesta ini santai sejenak, lalu mulai membentuk galaksi-galaksi pertama. Galaksi-galaksi ini penuh dengan gas dan debu. Lama-kelamaan gas dan debu itu berubah menjadi bintang-bintang. Ada galaksi yang lebih besar dan memiliki lebih banyak bintang. Ada pula yang lebih ringan dan nyaris tanpa bintang sama sekali. Bagaimanapun semua galaksi itu bertumbuh secara bertahap. Bintang-bintang di dalamnya terlahir secara perlahan dan mulus. Begitulah menurut model yang ada saat ini. Tapi hasil pengamatan terbaru dari teleskop luar angkasa James Webb menunjukkan hal yang tak terduga. Sepertinya saat alam semesta masih baru terbentuk, sudah ada banyak sekali bintang di galaksi-galaksi. Lebih banyak dari yang kita duga. Kalau memang demikian, berarti galaksi-galaksi ini seperti halnya orang-orang yang haus pencapaian di alam semesta. Mereka melewatkan fase pertumbuhan awal dan bertahap untuk langsung menjadi penggebrak alam semesta. Menurut model kosmologi kita saat ini, galaksi-galaksi tersebut seharusnya tidak ada, tapi nyatanya ada. Jadi sepertinya setelah terjadi dentuman besar, bintang-bintang terbentuk lebih cepat dari yang kita duga. Ini cukup aneh, artinya ada sesuatu yang terlewatkan dalam pemahaman kita tentang pembentukan galaksi. Seperti yang kalian lihat, penggebrak alam semesta ini benar-benar sesuai dengan namanya dan menyebabkan potensi konsensus total di antara para ilmuwan. Alam semesta seolah berkata, "Hei, aku akan mengobrak-ngabrik model kosmologi." Tapi jangan langsung mengambil kesimpulan dulu ya. Ada banyak teori yang bisa menjelaskan penemuan-penemuan membingungkan ini tanpa merusak model standar. Sebagai contoh, mungkin cahaya yang kita lihat sama sekali bukan berasal dari bintang, melainkan dari disk of doom yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam supermasif. Monster kosmik yang sangat besar ini bisa melahap materi dan memuntahkan pertunjukan cahaya memukau. Dan teleskop James Webb yang canggih berhasil menangkap piringan akresi yang penuh teka-teki ini dengan sangat jelas. Atau bisa juga galaksi-galaksi itu sedang bermain petak umpet dengan kita. Mungkin masih ada cerita lain yang belum kita ketahui. Alam semesta ini sangat luas dan misterius, dan kita baru saja mulai menjelajahi permukaannya.
Wow, kita harus pelan-pelan di sini. Sebelum menjelaskan semua ini, kita perlu memastikan apakah galaksi-galaksi purba itu memang setua itu. Meskipun jika galaksi-galaksi itu sebenarnya hanya lubang hitam supermasif, itu tetap menunjukkan perubahan yang mencengangkan. Kita harus menunggu sekitar 1 tahun untuk mengetahuinya. Satu hal yang pasti, teleskop luar angkasa James Webb telah memberi kita pelajaran berharga, yaitu kita harus siap menghadapi hal-hal yang tak terduga. Dan ini baru awal dari hal yang tak terduga. Tim Evola B bukan satu-satunya yang membuat terobosan besar. Ada juga tim yang menyatakan telah membuka rahasia masa lalu alam semesta dan itu layak mendapatkan 2 hadiah Nobel. Minggir dulu deh teleskop luar angkasa James Webb, karena penemuan ini berasal dari antena yang lebih kecil dari kulkas dan harganya kurang dari $5 juta. Ini bisa disebut berburu barang murah di luar angkasa. Para astronom menangkap sinyal yang memberi beberapa kejutan. Sinyal itu datang dari bintang-bintang paling awal di alam semesta kita pada saat baru mulai bersinar. Ayo kita sapa lagi nenek moyang kita di angkasa. Nah, sinyal ini cukup aneh nih. Suhunya sangat rendah dan ada gelombang yang membuat para astronom bingung. Apa yang menyebabkan semua ini? Oke, ada sebuah teori. Materi gelap mungkin ikut terlibat dan jika benar demikian, berarti kita sedang berada di ambang penemuan besar. Bayangin kamu melihat langit malam yang penuh bintang, tapi ada sesuatu yang tidak bisa kamu lihat di sana. Itu layaknya jubah gaib yang menutupi seluruh alam semesta. Para ilmuwan menyebut benda misterius ini materi gelap. Materi gelap layaknya hantu di dunia kita karena tidak memancarkan, menyerap maupun memantulkan cahaya. Kita tidak bisa melihatnya dengan teleskop ataupun mata telanjang, itulah sebabnya disebut materi gelap. Tapi kalau tidak bisa dideteksi dengan cara apapun, bagaimana kita bisa tahu itu ada? Tentu dari tarikan gravitasinya. Suatu hari, kita menyadari pemahaman kita tentang pembentukan galaksi ternyata salah. Menurut perhitungan kita, galaksi-galaksi itu seharusnya masih berupa gas yang tidak beraturan. Tapi ada sesuatu yang menyatukannya, mengubahnya menjadi spiral. Seperti semacam lem yang tak kasat mata, lalu kita berpikir, mungkinkah penyatu yang tak terlihat ini benar-benar ada? Seandainya bulan tidak terlihat, kita akan tetap menduga bulan ada karena gravitasinya memengaruhi pasang surut air laut di bumi. Demikian pula dengan materi gelap, gravitasinya memengaruhi pergerakan galaksi serta benda-benda kosmik lainnya. Bahkan, materi gelap menyusun sebagian besar alam semesta, yakni sekitar 27%-nya. Selain itu, materi normal yang bisa kita lihat seperti bintang, planet, dan galaksi hanya membentuk sekitar 5% alam semesta. Jadi meskipun kita tidak bisa melihat materi gelap, keberadaannya di alam semesta lebih banyak daripada materi yang bisa kita lihat. Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu apakah materi gelap itu ada dan terbentuk dari apa. Beberapa teori menyatakan materi gelap terdiri dari partikel-partikel eksotis yang berbeda dengan yang biasa kita jumpai. Sebagian yang lain berpikir materi gelap itu mungkin semacam bentuk materi aneh yang belum ditemukan dan sama sekali tidak berinteraksi dengan cahaya. Bagaimanapun ini adalah misteri yang menarik dan jika kita berhasil mengonfirmasi keberadaan materi gelap, pemahaman kita tentang dunia akan berubah selamanya. Jadi sekarang kamu bisa memahami kenapa antusiasme komunitas ilmiah begitu terasa. Jika penemuan ini terbukti, maka kita akan mendapatkan bukti nyata pertama tentang keberadaan materi gelap. Penemuan ini mungkin lebih penting daripada dentuman besar itu sendiri karena seperti kata para astronom, kita terbentuk dari materi bintang sehingga bisa melihat sekilas asal-usul kita. Tapi tentu saja kita masih harus menunggu dan meneliti semua ini dengan lebih detail. Dalam sains kita tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan dan sementara para ilmuwan mempelajari hal ini, kita akan terus menunggu sampai ada penemuan besar berikutnya. Alam semesta tidak pernah berhenti membuat kita takjub dengan keajaibannya. Siapa sangka sebuah antena kecil sederhana bisa membuka rahasia kosmik semacam ini?
Hal ini menunjukkan bahwa di antariksa yang luas, penemuan terkecil sekalipun bisa memberi dampak yang sangat besar. Teruslah menatap langit dan siapa tahu ada kejutan kosmik lain yang menunggu untuk disingkap. Bunyi aneh tidak biasa yang entah dari mana datangnya menyebar di seluruh galaksi kita, terus berulang-ulang dan ini belum pernah kita dengar. Para ilmuwan menemukannya pada tahun 2020 dan ini tidak menyerupai energi apapun yang pernah mereka pelajari. Berbagai sinyal radio kuat dan terang muncul dari waktu ke waktu yang secara misterius menghilang dalam sehari. Sinyal ini tidak sesuai dengan profil objek ruang angkasa apapun yang kita kenal. Sinyal itu agak mengganggu dan lenyap begitu saja. Saat para ilmuwan mencoba mencocokkannya dengan beberapa teleskop lain, sinyal itu menghilang. Bintang-bintang bermassa rendah terkadang menyala dengan energi radio, tapi bukan, karena sebagian besar bintang-bintang ini disertai sinar X. Bintang-bintang sangat padat yang kolaps seperti pulsar dan magnetar juga bukan pilihan. Solusi terdekat yang mereka punya adalah kelas objek misterius yang kita kenal sebagai Galactic Center Radio Source. Ini adalah sumber sinyal radio yang menjadi terang dan bersinar dengan cepat. Sinyal itu rusak di dekat pusat galaksi kita dan bisa membantu mengungkap misteri alam semesta. Kalau kamu punya mobil terbang yang bisa naik dengan kecepatan 95 km per jam, kamu cuma butuh 1 jam untuk memasuki ruang angkasa. Bulan agak lebih jauh, yakni 400.000 km, sekitar 10 kali keliling planet kita. Itu artinya perjalanan ke bulan akan seperti perjalanan keliling bola bumi 10 kali berturut-turut, yang akan makan waktu kurang dari 6 bulan. Perjalanan ke Pluto akan butuh waktu lebih dari 800 tahun. Proxima b adalah tetangga terdekat kita yang mirip bumi. Ini adalah dunia kecil berbatu yang mengorbit bintang terdekat dengan matahari kita. Eksoplanet ini mengorbit zona layak huni bintang ini, yaitu suatu area yang cukup jauh dari bintang apapun hingga memiliki kondisi sedang. Tidak terlalu dingin atau terlalu panas bagi keberadaan air dalam keadaan cair, paling tidak secara hipotesis. Jika kamu mencoba pergi ke Proxima b dengan kecepatan roket bulan Apollo, yaitu 40.200 km per jam, kamu butuh waktu 112.000 tahun untuk sampai di sana. Mungkin kamu tidak akan bisa bernapas di sana. Tak ada yang tahu apakah Proxima b punya atmosfer. Manusia mengeksplorasi alam semesta sepanjang waktu, tapi kita cuma bisa melihat sekitar 5% materi di atas sana. Dan Albert Einstein adalah orang pertama yang menyadari ruang angkasa hampa sebetulnya tidak kosong. Sisanya yang tidak bisa dilihat sebenarnya terdiri dari materi tak kasat mata, yang dikenal sebagai materi gelap, sekitar 27%, dipadukan dengan sesuatu yang disebut energi gelap, sebanyak 68%. Jika kamu coba menuang air di ruang angkasa, tentu saja di luar pesawat ruang angkasa, air akan segera mendidih atau menguap. Itu karena tidak adanya udara atau tekanan udara di ruang angkasa. Ketika tekanan udara turun, suhu yang biasanya kamu butuhkan untuk mendidihkan air juga turun. Dengan begitu, air jauh lebih cepat mendidih di puncak gunung daripada, misalnya, di permukaan laut. Di angkasa luar tidak ada tekanan udara, sehingga air bisa mendidih pada suhu yang sangat rendah. Para ilmuwan percaya, paling tidak ada beberapa miliar galaksi di luar sana. Kita tidak tahu jumlah pastinya, dan mungkin tidak akan pernah tahu. Tapi mereka mencoba memperkirakannya dengan menghitung berapa galaksi yang bisa kita lihat di area langit yang sangat sempit dan terbatas. Mungkin alam semesta tampak penuh dengan bintang dan planet di sana-sini. Tapi setidaknya di galaksi kita ada 100 miliar planet. Jika kamu mengisi balon dengan helium dan melepaskannya, kamu akan melihatnya melayang sangat tinggi. Balon itu akan naik memasuki atmosfer, tapi tidak akan sampai ke angkasa luar. Makin tinggi, makin tipis udara di atmosfer. Balonmu akan naik sampai titik di mana atmosfer di sekitarnya berbobot sama dengan helium di dalamnya. Itu akan terjadi pada ketinggian sekitar 32 km di atas permukaan tanah. Jadi, sejauh itulah balon helium bisa naik. Kita tidak benar-benar tahu sebesar apa alam semesta kita. Kita tidak bisa melihat tepinya, bahkan tidak tahu apakah alam semesta bertepi. Kita memakai teknologi untuk bisa melihat sejauh kira-kira 14 miliar tahun cahaya dari planet kita.
Ini berarti kita bisa melihat diameter sekitar 28 miliar tahun cahaya, mulai dari lapisan terluar atmosfer yang berakhir pada ketinggian sekitar 960 km di atas planet kita. Meskipun ukuran alam semesta kita terus berubah dan makin besar seiring waktu. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, jadi kebanyakan orang mengira planet ini yang paling panas. Tapi Venuslah planet terpanas. Venus adalah planet kedua terdekat dengan bintang pusat kita. Jaraknya dari matahari sekitar 48 juta kilometer lebih jauh dibanding Merkurius. Merkurius tidak memiliki atmosfer yang bertindak sebagai selimut penghangat dan membantu mempertahankan panas dari matahari. Venus memiliki atmosfer yang tebalnya tak terduga, sekitar 100 kali lebih tebal daripada atmosfer kita. Atmosfer Venus tidak memungkinkan panas keluar. Planet ini menahannya sehingga membuat Venus makin panas. Sebagian besar atmosfer Venus juga terdiri dari karbon dioksida yang dengan bebas membiarkan energi matahari masuk, tapi tidak begitu transparan untuk kehilangan radiasi gelombang panjang yang dilepaskan permukaan planet panas itu. Rata-rata suhu di sana sekitar 460 derajat Celcius, cukup panas untuk melelehkan kaleng. Suhu maksimal di planet tetangganya, Merkurius, adalah 420 derajat Celcius. Mungkin dalam 2 miliar tahun lagi, suhu di planet kita yang berharga ini akan terlalu panas bagi kehidupan. Seiring ratusan juta tahun berlalu, matahari kita akan terus bertambah panas dan terang. Akhirnya, suhunya akan begitu tinggi hingga lautan kita yang indah akan hilang. Karena lautan menghasilkan 70% oksigen yang kita butuhkan untuk hidup, maka tak akan ada lagi kehidupan. Semua ini berarti planet kita cuma akan menjadi gurun luas, seperti halnya Mars sekarang. Sebenarnya, diameter Pluto, mantan planet sangat jauh yang sekarang menjadi planet Katai, lebih kecil dibanding seluruh Amerika Serikat. Jarak terjauh di sana dari Maine ke California Utara, kira-kira 4.700 km. Sedangkan diameter Pluto cuma 2.371 km. Pluto sangat jauh, tapi tepi tata surya kita 1000 kali lebih jauh daripada jarak ke planet Katai ini. Tapi para astronom menemukan banyak objek ruang angkasa yang mengorbit matahari kita yang jaraknya lebih jauh dibanding Pluto. Juga terdapat awan komet Oort yang jauhnya setengah tahun cahaya dari Pluto, yang juga 1000 kali lebih jauh. Bintang neutron benar-benar berat. 1 sendok teh saja yang berisi bintang neutron beratnya akan mencapai 6 miliar ton. Bintang neutron adalah sisa-sisa dari bintang besar yang telah kehabisan bahan bakar. Bintang yang memudar ini meledak dan intinya berserakan. Tapi karena gravitasi, terbentuklah bintang neutron yang super padat. Biasanya, massa bintang seperti ini sampai 3 kali massa matahari. Tapi radiusnya cuma 9,65 km. Sebab ini adalah salah satu benda paling padat di alam semesta, setidaknya yang kita ketahui. Alam semesta mempunyai warna, dan warnanya itu semacam krem atau disebut juga cosmic latte. Alam semesta juga berbau. Baunya mengingatkan kita akan steak panggang atau logam panas. Setidaknya begitulah kata para astronot yang melayang-layang di ruang angkasa sana. Jika kamu ingin membuat pakaian antariksa, siap-siap aja kerja keras. Kita butuh 5.000 jam untuk membuat pakaian antariksa dan biayanya lebih dari 14 miliar rupiah. Pakaian astronot yang sangat bagus terdiri dari 11 lapis bahan dan beratnya sekitar 50 kg. Dan pakaian ini harus nyaman. Kamu butuh lebih banyak ruang di dalamnya sebab tubuhmu akan memanjang sekitar 5 cm di ruang angkasa. Saat kamu sedang melayang-layang di antariksa, gravitasi bumi tidak berdampak kepadamu. Itu sebabnya tulang belakangmu memanjang dan sedikit rileks, yang artinya mungkin kamu akan 3% lebih tinggi. Untuk 180 cm, tambahannya akan sekitar 5 cm. Tapi tenang, ini tidak permanen. Begitu turun ke bumi, kamu akan menyusut lagi ke ukuran biasa dalam beberapa bulan. Kalau kamu mau ngobrol sama teman, sebaiknya jangan di ruang angkasa ya, sebab di atas sana bunyi sama sekali tidak merambat. Di sana, jarak antar molekul begitu jauh, sehingga getaran bunyi tidak bisa menjangkaunya, yang secara otomatis berarti molekul itu tidak bisa bergetar. Film-film tidak akurat dalam hal ini. Tak seorang pun bisa mendengarmu berteriak di angkasa luar. Kita bisa dibilang hidup di dalam matahari. Matahari bukan saja bola cahaya panas besar yang lokasinya 150 juta kilometer dari kita.
Atmosfer luarnya jauh lebih luas lagi. Atmosfer ini melebar jauh di luar permukaan yang bisa kita lihat. Orbit planet kita melewati atmosfernya yang sangat tipis. Buktinya adalah ketika semburan angin matahari menghasilkan aurora australis dan borealis. Itu berarti bisa dikatakan kita tinggal di dalam matahari. Bukan cuma kita, planet-planet lain juga, termasuk Neptunus yang jauh. Heliosfer, yaitu atmosfer terluar matahari, membentang sampai sekitar 16 miliar kilometer. Kamu berada di pesawat antariksa galaksimu menuju pos 52 untuk memberikan suplai ke koloni kecil di sana. Tapi alarm tiba-tiba menyala. Kamu melihat seluruh layar, tapi ada sesuatu yang menarik perhatianmu sebelum kamu bisa memahami apa yang terjadi. Kamu nggak perlu membuka tampilan layar karena bagian depan pesawatmu transparan kayak cermin satu arah. Awan jingga ungu raksasa mendekat ke arahmu. Gak ada waktu untuk menganalisisnya. Kamu menukikkan pesawatmu securam mungkin. Alarm makin menggila. Kamu makin fokus untuk keluar dari bahaya. Pesawat bergetar dan serasa hampir hancur. Tapi pesawatmu cepat dan kuat. Dan entah bagaimana, kamu berhasil menghindari awan itu. Kamu mendongak dan melihat awan plasma raksasa tadi melambung lewatimu. Rasa ingin tahu menggelitikmu dan kamu memutuskan untuk mengikutinya. Kamu memprogram komputermu untuk menganalisisnya. Tak lama, informasi pun keluar dan kamu tidak mempercayai apa yang tertulis di sana. Awan plasma ini adalah penghancur galaksi. Awan ini dan awan-awan semacamnya telah mengakhiri banyak galaksi sebelum waktunya. Kamu jadi ingat penelitianmu di bumi waktu kamu masih jadi pilot muda. Ada penelitian pada abad ke-21 soal kenapa galaksi secara misterius mencegah pembentukan bintang baru dan malah membuatnya berhenti. Bintang terbentuk dari awan gas tebal yang menjadi sangat dingin. Awan ini mengembun dan seiring waktu menyatu ke dalam materi yang solid dan padat. Ada foto terkenal yang diambil oleh teleskop luar angkasa Hubble. Kebanyakan orang pernah melihatnya. Namanya Pilar Penciptaan. Ini adalah nebula elang, tempat bintang-bintang terbentuk. Mereka menyebut area ini sebagai pembibitan bintang. Konsepnya lumayan imut kalau dipikir-pikir, tapi ada sosok jahat yang mengintai dan kamu sedang mengikutinya. Dialah sang penghancur bintang. Penghancur ini datang tiba-tiba dan menyapu gas dari galaksi pembentuk bintang dengan kecepatan tinggi sehingga mencegah pembentukan bintang. Awan ini mirip sapu raksasa, tapi alih-alih membersihkan, awan ini menghentikan, membuat galaksi baru tumbuh prematur. Setelah tahu betapa berbahayanya awan ini, kamu pun menjaga jarak. Mari lihat apa kita bisa menyaksikannya beraksi dari jarak yang aman. Sejak dulu, sudah ada misteri umum soal kenapa sebagian galaksi tidak melahirkan bintang-bintang baru. Penghancur bintang ini pintar. Dia berada di dekat gugus galaksi besar. Ada satu gugus khusus, yakni gugus Virgo. Ini adalah gugus yang dipelajari para ilmuwan, dan di sanalah penghancur bintang berada. Gugus Virgo tetangga kita ini membentang sejauh 7 juta tahun cahaya dan berisi ribuan galaksi. Kenapa aku bilang tetangga? Karena jaraknya sekitar 65 juta tahun cahaya dari kita. Nggak terlalu bersebelahan sih memang, tapi lumayan dekat untuk ukuran galaksi. Gugus ini meluncur melalui plasma super panas dengan kecepatan sampai 1,5 juta kilometer per jam. Gugus ini membentuk dasar super gugus Virgo yang besar. Di sana ada satu kelompok tempat Bima Sakti kita berada yang menjadi anggotanya. Karena jaraknya yang dekat, para ilmuwan lebih mudah mempelajarinya. Ini juga merupakan salah satu area terekstrim di alam semesta yang kita ketahui saat ini. Entah apa lagi yang ada di luar sana. Gugus Virgo juga unik karena masih membentuk bintang-bintang baru dan kita bisa mengamatinya seperti lewat foto dari Hubble yang terkenal tadi. Galaksi di gugus ini disebut Messier 87. Galaksi ini ditemukan pada tahun 1781 oleh seorang astronom Prancis bernama Charles Messier. Bentuknya agak kabur baginya, jadi dia menyebutnya nebula. Nebula tanpa bintang. Informasi lebih lanjut tentang tempat ini baru bisa dipastikan pada tahun 1920-an. Messier sangat dihormati dan seumur hidupnya dia menemukan 13 komet. Dia lahir di pedesaan Prancis, anak ke-10 dari 12 bersaudara.
Saat berumur 14 tahun, dia melihat komet 6 ekor yang luar biasa pada tahun 1744. Komet itu menakjubkan dan bisa dilihat dengan mata telanjang selama beberapa bulan. Efeknya dramatis dan luar biasa. Saking cerahnya, komet itu dicatat sebagai komet ke-6 paling terang dalam sejarah. 4 tahun kemudian, Charles muda melihat gerhana matahari dari kampung halamannya pada tanggal 25 Juli 1748. Sejak itu, dia tahu dirinya ingin menjelajahi dunia astronomi, dan itulah yang terjadi. Sebuah kawah bulan dan satu asteroid telah dinamai dengan namanya, tapi belum ada yang sebesar Messier 87 atau M87. Ini adalah galaksi elips super besar dengan triliunan bintang. Ini merupakan galaksi paling cerah kedua di gugus utara Virgo, sangat dikenal di kalangan para astronom dan penggemar amatir. Galaksi elips adalah bintang-bintang tua bermasa rendah dengan aktivitas pembentukan bintang yang minim. Banyak gugus bola mengelilinginya dan membentuk sekitar 10 hingga 15% super gugus Virgo. M87 punya lubang hitam supermasif di intinya. Lubang hitam ini pernah difoto menggunakan data kolektif pada tahun 2017 oleh teleskop Event Horizon atau EHT. Foto ini diumumkan dengan penuh semangat ke dunia pada tahun 2019. Pada Maret 2021, kolaborasi EHT mengungkapkan gambar lubang hitam terpolarisasi untuk kali pertama. Ini menarik sekali karena baru kali ini lubang hitam diabadikan. Semua ini bisa terjadi berkat teleskop Event Horizon, yaitu gabungan banyak observatorium radio atau fasilitas teleskop radio di seluruh dunia yang semuanya bekerja sama untuk menghasilkan teleskop dengan resolusi tinggi dan sangat sensitif. Rangkaian teleskop lain di Chili dinamai Atacama Large Millimeter Submillimeter Array alias ALMA. Teleskop ini menangkap gambar 51 galaksi besar di gugus Virgo dengan resolusi tinggi. Itu baru sebagian dari apa yang kita ketahui. M87 dan galaksi lainnya tidak begitu terlihat dengan mata telanjang. Bahkan, dalam kehidupan manusia biasa, galaksi-galaksi ini nyaris kelihatan nggak bergerak. Tapi, semua ini terdiri dari gas, debu, dan objek lain yang melintasi luar angkasa dengan kecepatan tinggi. Semuanya bergerak saat terpengaruh oleh gravitasi galaksi lain atau materi gelap, yakni entitas misterius yang 5 kali lebih banyak dibanding materi biasa. Banyak galaksi, termasuk galaksi kita sendiri, diyakini punya lingkaran materi gelap di sekitarnya. Materi gelap bisa menarik galaksi kecil di luar gugus dengan lebih kuat. Saat galaksi bergerak di luar angkasa, penghancur bintang mungkin melintasinya. Awan raksasa plasma intergalaksi dalam bentuk gas listrik bisa bersifat seperti atmosfer dan menghabiskan gas di dalam suatu galaksi. Awan ini menyapu gas di dalam galaksi dan melucuti apa yang dibutuhkan galaksi itu untuk membuat bintang. Memahami kejadian dengan skala seperti ini memang sulit, tapi para ilmuwan yakin inilah yang telah terjadi di beberapa galaksi atau nebula tanpa bintang, seperti yang dilihat Charles Messier. Nah, mari parkir pesawat antariksa kita di sini dan tonton objek ini beraksi. Yang kita sebut penghancur bintang dikenal sebagai pelucutan gas. Ini adalah salah satu kejadian eksternal yang paling spektakuler dan kejam di luar angkasa. Seorang ilmuwan dari Dewan Riset Nasional Kanada mengatakan bahwa galaksi bergerak begitu cepat melalui plasma panas di gugusan hingga sejumlah besar gas molekul dinginnya terlepas dari galaksi itu. Seolah gas itu disapu oleh blower kosmik raksasa. Kita tentu tidak mau ada pembersihan semacam ini di galaksi kita. Kamu mengamati aksinya, terkesan, tapi sekaligus juga menghormati kekuatannya yang besar. Pelucutan gas atau yang juga dikenal sebagai pelucutan tekanan RAM bergerak di antara galaksi dan menghilangkan gas yang membentuk bintang. Prosesnya sangat efisien. Perilaku gas ini berbeda dengan awan di galaksi kita. Gas ini tidak membentuk bintang sebanyak yang ada di galaksi kita. Sebuah penelitian abad ke-21 menemukan bahwa proses yang sama juga terjadi di kelompok galaksi lebih kecil dengan materi gelap yang jauh lebih sedikit. Penelitian ini memperhatikan 10.567 galaksi satelit. Ini adalah galaksi-galaksi yang ada di luar gugus galaksi raksasa. Sebagian besar galaksi di alam semesta ada di antara 2-100 galaksi. Para ilmuwan bisa mempelajari jumlah sebesar itu dengan teknik penumpukan.
Cara ini memungkinkan mereka mempelajari banyak objek samar dengan menggabungkan semua informasi dari objek itu dan membuat karakteristik rata-ratanya. Mereka akhirnya berkesimpulan bahwa pelucutan gas atau penghancuran bintang mungkin adalah cara utama suatu galaksi yang awalnya formasi bintang dimatikan oleh lingkungannya sendiri. Agak repot juga kalau punya tetangga kayak gini. Jadi, karena rasa ingin tahumu sudah terpuaskan, sebaiknya kamu segera pergi dari awan plasma ini dan melanjutkan perjalananmu ke pos 52. Kamu sudah terlambat dan mungkin bakalan dimarahi. Seraya pesawatmu berbalik, kami akan kembali ke bumi dan mundur ke masa lalu, ke tahun 1744, ke malam di pedesaan Prancis, tempat seorang remaja berdiri di luar, mengagumi langit malam dan pemandangan spektakuler komet 6 ekor. Dan mulai saat itu, dia terinspirasi untuk memulai pencarian seumur hidup berdasarkan satu pertanyaan. Mungkin pertanyaan yang paling utama, apa yang ada di luar sana? Apakah ada mega matahari raksasa di pusat Bima Sakti? Para ilmuwan sempat menduga demikian karena tempat ini merupakan tempat yang paling terang di galaksi kita. Di sana terdapat jutaan bintang yang terkumpul dalam sebuah area kecil. Area ini disebut tonjolan galaksi. Tonjolan galaksi memiliki jutaan bintang lebih banyak per tahun cahaya daripada bagian galaksi lainnya, bisa jadi 10 juta kali lebih padat daripada bagian galaksi kita. Dalam beberapa kasus, bintang-bintang di area ini hanya berjarak 5 hari cahaya. Ini sama saja dengan jika ada bintang lain di tata surya yang jaraknya lebih jauh dari Pluto dalam skala ruang angkasa. Tapi mengapa tempat ini begitu padat? Ketika galaksi terbentuk, banyak gas dan debu yang berkumpul di bawah gaya gravitasi. Materi ini berkumpul dan akhirnya membentuk bintang. Gravitasi dan momentum sudut menjadi seimbang dan galaksi mulai tampak seperti piringan datar dengan inti yang cukup terang dan menggembung. Bintang-bintang menjalani kehidupan yang nyaman dan ketika sampai di garis akhir, mereka akan runtuh karena beratnya yang sangat besar. Lalu terbentuklah lubang hitam. Lubang hitam senang sekali memakan segala sesuatu di sekelilingnya dan semakin banyak yang mereka makan, semakin besar ukurannya. Dan tempat mana yang lebih sempurna untuk makan malam yang lezat selain pusat galaksi, di mana semua benda-benda luar angkasa berkumpul bersama? Jadi lubang hitam itu mulai memakan gas dan debu di sekelilingnya, membentuk piringan akresi. Ketika materi ini berputar masuk ke dalam lubang hitam, materi ini memanas dan memancarkan banyak energi yang membuat pusat galaksi menjadi lebih terang. Itulah sebabnya kenapa kalian bisa menemukan lubang hitam supermasif dan tonjolan galaksi di pusat-pusat galaksi. Tonjolan galaksi di pusat Bima Sakti terlihat seperti elips. Itu adalah tonjolan klasik. Bintang-bintang di sana tidak seperti matahari kita. Mereka bergerak secara acak ke segala arah dan bidang. Ditambah lagi mereka semua bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi gravitasi di sana bekerja dengan sangat cepat dan hal ini membuat tonjolan bintang terlihat seperti bola atau elips. Karena mereka adalah yang pertama kali terbentuk, maka mereka memiliki bintang-bintang yang paling tua di galaksi kita. Tapi di sana juga terdapat beberapa tempat pembentukan bintang dan banyak bintang masif yang lebih muda yang usianya kurang dari 100 juta tahun. Ketika kita bergerak semakin jauh dari pusat, keadaan menjadi sedikit lebih tenang, bintang-bintang mulai berotasi secara seragam dan menjadi stabil. Saat ini bumi berada di salah satu lengan spiral Bima Sakti yang disebut lengan Orion, cukup jauh dari tonjolan galaksi. Di bagian lingkungan kita, bintang-bintang biasanya berjarak sekitar 4 atau 5 tahun cahaya. Artinya, sebagian besar galaksi sebenarnya hanyalah ruang hitam yang kosong. Lubang hitam yang kita cari dinamai bintang Sagittarius A. Masa lubang hitam ini sekitar 4 juta kali masa matahari. Ukurannya juga sekitar 51 juta kilometer, hampir sama dengan jarak antara Merkurius dan matahari. Tapi jangan khawatir, lubang hitam ini tidak menarik Bima Sakti ke dalamnya dan tidak akan memakan kita. Lubang hitam ini sebenarnya sangat kecil dibanding seluruh galaksi, jadi mereka hanya bisa memakan apa saja yang ada di sekitarnya.
Saat ini banyak bintang yang mengitari bintang Sagittarius A. Meskipun ia memancarkan energi yang sangat besar, kita tidak dapat melihat cahayanya dari bumi tanpa upaya ilmiah yang besar. Tapi mengapa kita tidak bisa melihat pusatnya sendiri? Tonjolan galaksi sangat terang, sehingga meskipun jaraknya 26.000 tahun cahaya, kita seharusnya bisa melihatnya bersinar terang di langit. Tapi kita tidak melihatnya. Ternyata itu semua karena debu luar angkasa, ada banyak debu di antara kita dan inti bintang, dan debu itu menyerap sebagian besar cahaya tampak. Kita hanya bisa melihat inti galaksi dengan menggunakan jenis cahaya lain, seperti inframerah dekat, sinar gamma, dan sebagainya. NASA memiliki foto-foto inti galaksi dalam berbagai jenis cahaya, dan foto-foto tersebut menunjukkan betapa terangnya pusat galaksi tanpa adanya debu yang menghalangi pandangan kita. Tapi tidak semua area terang terhalang oleh gas dan debu. Sebagai contoh, ketika kita melihat gugus padat seperti Messier 13, bintang-bintangnya sangat berdekatan sehingga tampak seperti bintik putih. Sebagian besar teleskop kita tidak bisa memisahkannya satu sama lain. Galaksi satelit M32, tetangga kita di dekat galaksi Andromeda, memiliki sekitar 84 bintang per tahun cahaya. Saking padatnya, bintang-bintang di sana bahkan tidak bisa dilihat oleh teleskop Hubble. Sebagai gambaran, tata surya kita memiliki panjang 2 tahun cahaya, kita bisa melihat sekitar 168 bintang di luar jendela jika kita berada di sana. Bintang terdekat kita adalah Alpha Centauri, jaraknya sekitar 4 tahun cahaya dari matahari. Jika jaraknya hanya beberapa hari cahaya, bintang ini akan bersinar lebih terang daripada bulan purnama. Jadi jika kita berhasil bertahan hidup di area bintang yang sangat padat, langit akan berwarna putih sepanjang hari. Tapi, kecil kemungkinan kita bisa menemukannya. Semakin kita mendekati pusat Bima Sakti, peluang untuk menemukan kehidupan semakin kecil. Gravitasi bintang-bintang menjadi liar dengan gerakan yang kacau, sehingga nyaris tidak ada planet di sekitarnya. Di planet-planet ajaib itu, radiasi dari sinar kosmik meroket, ledakan supernova dan tabrakan bintang di dekatnya menjadi peristiwa sehari-hari. Dan semua gas di sekelilingnya pada dasarnya tidak memungkinkan untuk bernapas atau bahkan melihat dengan baik. Pada saat yang sama, ketika kita bergerak semakin jauh, jumlah bintang di sekitar kita juga semakin sedikit. Unsur-unsur yang sangat berguna bagi kehidupan seperti karbon, oksigen, dan besi diproduksi oleh bintang, jadi jumlahnya juga berkurang. Radiasi yang terlalu tinggi akan sangat buruk, tapi radiasi yang terlalu rendah berarti tidak ada cukup energi untuk mendukung reaksi kimia seperti fotosintesis. Itulah sebabnya jika ada kehidupan di luar bumi, kemungkinan besar kehidupan itu berada di suatu tempat di tengah-tengah galaksi yang berbeda. Tapi sebagian galaksi mendapatkan kecerahannya dari apa yang disebut inti galaksi aktif. Daerah ini merupakan daerah yang sangat energetik di pusat beberapa galaksi. Mereka bersinar jauh lebih terang daripada bintang-bintang yang bisa dibayangkan, meskipun sebagian besar hanya bersinar di bagian tertentu dari spektrum elektromagnetik. Kecerahannya bukan berasal dari bintang, melainkan dari piringan akresi di sekeliling lubang hitam supermasif. Ketika materi perlahan-lahan jatuh ke dalam lubang hitam, materi tersebut berkumpul di sekelilingnya dan menciptakan piringan gas, debu, dan benda-benda lain yang berputar. Karena gravitasi dan gesekan di sana sangat besar, piringan ini memanas dan mulai memancarkan energi yang sangat besar. Selain itu, piringan ini berputar sangat cepat, hampir seperti kecepatan cahaya. Karena itu, tabrakan terjadi di sana setiap saat dan sangat dahsyat. Tabrakan tersebut melepaskan energi yang lebih besar lagi. Sebagian besar galaksi tidak memiliki AGN. Galaksi yang memiliki AGN seperti galaksi M87 di rasi Virgo disebut galaksi aktif. Ada juga berbagai jenis AGN seperti galaksi Seyfert, galaksi radio, dan yang terakhir pemenang kompetisi kecerahan ruang angkasa, Quasar. Bayangkan benda-benda yang sangat terang sehingga bisa melebihi seluruh galaksi tempat mereka berada. Quasar adalah tipe tertentu dari inti galaksi aktif, bentuk yang paling ekstrim dan bercahaya.
Kuasar merupakan bagian dari lubang hitam supermasif, lubang hitam terbesar di alam semesta kita. Kuasar adalah kombinasi dari beberapa hal. Pertama, mereka adalah piringan akresi paling terang di dunia kita karena lubang hitam raksasa yang memakan semua yang ada di sekelilingnya. Tapi kuasar juga memiliki fitur-fitur keren, misalnya mereka memiliki semburan partikel yang sangat kuat yang melesat dari kutub-kutub lubang hitam dengan kecepatan hampir kecepatan cahaya. Semburan ini menambah kecerangan kuasar, meskipun demikian mereka hanya bisa dilihat dalam panjang gelombang radio. Energi yang dipancarkan kuasar sangat kuat sehingga bisa dilihat dari jarak miliaran tahun cahaya. Tapi kuasar terdekat dari kita berjarak 600 juta tahun cahaya, jadi kita tidak bisa melihatnya dengan teleskop di halaman rumah. Jadi ketika kita melihat galaksi melalui teleskop, kita biasanya hanya melihat inti yang lebih terang, bukan bagian terluarnya. Sayangnya mata kita tidak diciptakan untuk melihat benda-benda seperti inti galaksi yang aktif, jadi bintang-bintang inilah yang paling terang yang bisa kita lihat. Tapi sungguh pemandangan yang indah ya. Hei, bisa minta tolong nggak? Coba bayangin saat pertama kali kamu pergi berkemah. Mungkin kamu pergi bersama orang tuamu, mungkin juga saat karya wisata bersama teman-teman sekolahmu. Apapun itu, cobalah untuk membayangkan atau mengingat bagaimana rasanya saat hari hampir berakhir. Matahari sudah terbenam, tapi masih ada cahaya di luar. Katakanlah kamu sedang berbaring, mencoba untuk beristirahat sejenak. Apa hal pertama yang kamu ingat ketika melihat ke atas? Jika kamu sama sepertiku, mungkin yang pertama kali dilihat adalah banyaknya bintang yang berkelap-kelip di hadapanmu. Bintang-bintang ini yang sebagian besar bisa kamu lihat tanpa alat bantu adalah bagian dari Bima Sakti. Percaya atau tidak, galaksi kita yang menakjubkan ini usianya hampir sama tuanya dengan alam semesta itu sendiri. Selain usia, galaksi ini juga merupakan tempat yang menyenangkan. Bima Sakti bagaikan tempat pembibitan kosmik, tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Dan aku kasih tahu ya, galaksi ini adalah rumah bagi beberapa tempat yang paling menarik. Setidaknya dari apa yang bisa kita lihat dalam foto. Ambil contoh Gunung Mistik, sebuah area di Nebula Carina. Di sini segala sesuatunya selalu memercik dan penuh energi. Hal ini disebabkan oleh kolom gas yang bertabrakan dan menciptakan semburan yang saling berlawanan yang terlempar seperti pemain akrobat di sirkus. Ini seperti gerakan khas bintang yang sedang dilahirkan loh. Dan kalau kamu perhatikan foto yang mengagumkan ini, kamu akan melihat elemen-elemennya menampilkan pertunjukan yang penuh warna. Biru melambangkan oksigen, hijau untuk hidrogen dan nitrogen, dan merah untuk belerang yang mendesis. Siap untuk perhentian berikutnya dalam perjalanan kita melintasi Bima Sakti? Lihatlah awan debu dan gas antar bintang yang sangat besar dan meliuk-liuk di tengah-tengah M16 ini yang juga dikenal sebagai nebula elang. Di sana ada pilar-pilar penciptaan yang sangat keren yang tampak seperti tiang-tiang menjulang tinggi, tempat bintang-bintang baru bersembunyi dan bersantai. Aku tahu ini bukan pertama kalinya teleskop Hubble memotret pemandangan hebat seperti ini, tapi percaya deh, ini adalah foto yang paling detail dan menakjubkan. Pilar-pilar itu dihujani sinar ultraviolet yang sangat panas dari sekelompok bintang muda yang menggantung di luar bingkai. Bintang-bintang superstar ini sebenarnya menyebabkan menara debu dan gas perlahan-lahan terkikis oleh angin kencang. Siap-siap untuk mendengarkan angka-angkanya juga ya. Pilar-pilar penciptaan ini membentang sekitar 4-5 tahun cahaya. Iya, kedengarannya memang besar, tapi dalam skema besar, ini seperti adik-adik kecil dari nebula elang yang lebih besar yang memiliki luas 70 kali 55 tahun cahaya. Nebula ini pertama kali ditemukan pada tahun 1745 oleh seorang astronom Swiss dan jaraknya sekitar 7.000 tahun cahaya dari tempat tinggal kita di rasi bintang Serpens. Uniknya, meskipun terdengar produktif, aktivitas pembentukan bintang di Bima Sakti cukup langka jika dibandingkan dengan galaksi-galaksi lain. Para astronom menyadari bahwa laju kelahiran bintang-bintang justru menurun dan mereka ingin sekali mengetahui penyebabnya. Tapi sebelum kita menyelami fenomena aneh ini, yuk kita lihat bagaimana bintang-bintang terbentuk.
Sulit bagi kita untuk mengetahui dengan pasti dari sini. Yang bisa kita kumpulkan tentang siklus hidup bintang berasal dari pengamatan bintang-bintang di Bima Sakti. Bintang terbentuk di dalam awan gas dan debu yang lebih dingin yang disebut nebula. Area ini cukup umum ditemukan di sebagian besar galaksi. Nebula memiliki temperatur rendah yang sangat penting bagi gas hidrogen untuk saling menempel. Ketika gumpalan itu mengumpulkan lebih banyak gas, maka akan terjadi pergerakan yang dengan sendirinya menghasilkan energi. Ketika lebih banyak gas bertabrakan dengan gumpalan yang sudah terbentuk, semua energi itu berubah menjadi panas. Proses ini terus berlangsung hingga temperaturnya meningkat dan memicu kelahiran bintang. Waktu yang paling aman dalam kehidupan bintang juga dikenal sebagai deret utama. Aku nggak akan membahas pelajaran kimia ya, tapi selama masa ini, bintang menghasilkan panas dan radiasi. Oleh sebab radiasi inilah, terdapat tekanan di sekeliling bintang, dan ini juga menyebabkan sebagian besar cahaya ditemukan di galaksi tertentu. Sekarang, yuk kita bahas ukuran bintang. Semakin besar sebuah bintang, semakin cepat dia menghabiskan bahan bakarnya. Bintang-bintang masif ini bersinar paling terang, memancarkan sinar UV berenergi tinggi. Sebaliknya, bintang-bintang bermassa lebih rendah hidup lebih lama, meskipun tidak secemerlang bintang-bintang yang lebih besar. Ada beragam ukuran bintang di sebagian besar galaksi yang bisa kita lihat dari sini. Ada bintang yang masanya 0,1% massa matahari, ada juga yang 10 kali lipat massanya. Begitu sebuah bintang menghabiskan bahan bakarnya, dia akan memasuki masa akhir hidupnya dan bertransformasi menjadi bintang yang meredup. Bintang-bintang yang ukurannya sama dengan matahari atau lebih kecil tidak bisa lagi menghasilkan radiasi pada tahap ini. Gravitasi mengambil alih dan menyebabkan materi bintang-bintang ini mengendap menjadi katai putih. Untuk bintang-bintang yang lebih besar, garis waktunya sedikit berubah. Bintang-bintang ini juga kolaps, tapi ada lebih banyak materi yang terbakar dan di sana juga lebih panas. Keruntuhan ini menciptakan inti yang lebih kuat. Ketika semua bagian dalam bintang sudah selesai, lapisan terluarnya runtuh dalam sekejap. Lapisan luar itu memantul dari inti dengan kecepatan yang hampir sama dengan kecepatan cahaya. Ini adalah peristiwa ledakan yang mengesankan yang disebut supernova, materi yang dilontarkan menjadi dasar pembentukan bintang-bintang di masa depan. Supernova juga meninggalkan lubang hitam. Sekarang setelah kita mengetahui sedikit tentang kehidupan bintang, yuk kita coba melihat tiap-tiap generasi. Bintang-bintang tidak muncul secara konstan dengan laju yang sama. Saat ini alam semesta hanya memproduksi sekitar 1/9 jumlah bintang dibanding masa kejayaan pembentukan bintang, yaitu sekitar 10 miliar tahun lalu. Sebuah penelitian memberi kita gambaran tentang sejarah pembentukan bintang. Demi menulis tentang ini, 2 orang ilmuwan bekerja sama untuk mengumpulkan banyak sekali data tentang galaksi. Mereka mengurutkan galaksi-galaksi tersebut berdasarkan jaraknya. Dengan melakukan hal ini, mereka bisa melacak perubahan kecemerlangan galaksi selama masa hidup alam semesta. Karena bintang memancarkan sebagian besar cahaya galaksi, mereka bisa menggunakan kecemerlangan tersebut untuk mengetahui berapa banyak bintang yang terbentuk dengan menggunakan matematika. Temuan mereka mengonfirmasi kalau pembentukan bintang masih sangat sedikit ketika alam semesta masih muda, tapi ketika gas mulai berkumpul di galaksi, boom! Pembentukan bintang meroket hingga sekitar 10-11 miliar tahun lalu. Setelah itu, pembentukan bintang menukik tajam. Di alam semesta yang teramati saat ini, pembentukan bintang menurun drastis. Artinya sekitar 50% bintang yang kita lihat saat ini lahir dalam 5 miliar tahun pertama setelah Big Bang. Seperempatnya lagi terbentuk dalam 6 miliar tahun terakhir. Jadi apa yang menyebabkan pergeseran kosmik ini? Menurut para ilmuwan, penyebabnya adalah gas dingin yang dibutuhkan bintang saat dilahirkan. Ketika galaksi terbentuk, gas terkonsentrasi di dalam sehingga terjadi pembentukan bintang yang luar biasa. Tapi gas akan habis dengan cepat saat bintang-bintang tertidur. Ketika muncul, supernova melontarkan gas yang sangat dibutuhkan untuk pembentukan bintang di masa depan. Belum lagi, supernova juga mengubah kimiawi gas tersebut. Informasi penting ini bisa jadi merupakan titik awal dari penurunan pembentukan bintang yang kita lihat sekarang.
Para ilmuwan masih belum yakin kenapa gas ini menjadi tidak berguna. Galaksi-galaksi juga sangat kompleks, ada berbagai macam kekuatan yang terlibat dalam menjaga keseimbangannya. Misalnya ketika supernova meledak, gelombang kejutnya kadang-kadang bisa menyebabkan turbulensi serta penggumpalan gas, sehingga hal ini memicu kelahiran bintang-bintang baru. Tapi jika supernova itu terlalu liar, dia bisa melontarkan gas yang sama keluar galaksi. Dengan tidak adanya gas yang tersisa di area tersebut, kecil kemungkinan bintang baru bisa terbentuk. Apa yang akan terjadi di masa depan? Sebagian ilmuwan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika tidak ada bintang baru yang muncul. Alam semesta mungkin hanya akan dipenuhi lubang hitam serta bintang-bintang yang meredup. Tata surya akan menjadi tidak ramah karena bintang-bintangnya kehilangan tenaga dan lubang hitam yang rakus itu akan mengunyah materi apapun yang tersisa. Meskipun kelihatannya suram, kita harus mengakui bahwa ini adalah konsep yang membingungkan. Untungnya kita tidak perlu khawatir hal itu akan terjadi dalam waktu dekat. Alam semesta berusia 13,7 miliar tahun, tapi era gelap diperkirakan tidak akan terjadi sampai jauh di masa depan. Ini hanyalah salah satu kemungkinan hasil dari penurunan pembentukan bintang. Siapa yang tahu kemungkinan aneh apa lagi yang akan terjadi di alam semesta? Kencangkan sabuk pengamanmu. Kita bakal pergi ke tempat paling aneh di alam semesta kita, dan kamu bakal lihat fenomena paling misterius yang belum pernah dilihat orang-orang. Baru-baru ini, para astronom menemukan bahwa lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti mungkin bocor. Tapi apa dampaknya? Kemungkinan lubang hitam ini yang disebut Sagittarius A-star yang masanya 4,1 juta kali masa matahari kita bukanlah lubang hitam raksasa tidur seperti perkiraan dulu, melainkan mungkin masih aktif. Dan kebocoran yang dicatat oleh para ilmuwan mungkin adalah cegukan lubang hitam saat menelan awan gas. Hei, aku juga sering cegukan. Selama penelitian, tim astronom menggunakan teleskop luar angkasa Hubble yang membantu mereka menemukan jet yang tampak mirip obor las. Jet itu mendorong awan hidrogen di pusat galaksi kita. Jet itu seolah memuntahkan gas seperti selang yang diarahkan ke tumpukan pasir. Hal ini sering terjadi di sekitar lubang hitam aktif lain yang dikelilingi oleh materi yang ditarik oleh tarikan gravitasi besarnya. Beberapa materi ini ditarik ke dalam lubang hitam, tapi sebagian kecilnya tersapu keluar oleh medan magnet yang kuat. Penelitian menunjukkan saat terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif kita, awan gas raksasa bakal tertelan. Lalu, lubang itu menyerdawakan semburan kecil materi. Gelembung Fermi mungkin merupakan hasil dari serdawa yang terjadi sekitar 2-4 juta tahun lalu. Namun, baru-baru ini, para ilmuwan menemukan gelembung gas panas raksasa bersinar lain. Gelembung itu sejajar dengan jet yang membentang sepanjang 35 tahun cahaya atau lebih dari lubang hitam supermasif. Para astronom menduga jet itu bisa saja menabrak gelembung gas ini dan menggembungkannya. Nah, mari kita kunjungi tempat menakjubkan lainnya di alam semesta kita. Tapi hati-hati, beberapa di antaranya sangat berbahaya. Misalnya bintang neutron berputar bernama pulsar Black Widow ini. Sama seperti nama laba-labanya, pulsar ini mengunyah pasangannya, bintang kate coklat yang ringan. Makin banyak bahan yang dikonsumsi pulsar ini, makin lambat putarannya. Energi yang hilang dari bintang neutron dalam proses tersebut menyebabkan bintang pengiringnya menyusut. Jika memang ada, pasta nuklir adalah materi terkuat di seluruh alam semesta. Pasta ini terbentuk dari sisa-sisa bintang yang padam. Zat ini teremas menjadi materi kusut mirip spaghetti. Pasta ini bisa patah. Dengan syarat kamu menerapkan 10 miliar kali tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan baja. Mau pergi ke planet hujan kaca? Aku sih enggak. Eksoplanet biru terang ini terlihat damai dan gak asing. Bentuknya mirip bumi kan? Tapi penampilan cantiknya menyembunyikan sifat menakutkan planet ini. Angin bertiup dengan kecepatan 8.700 km per jam di permukaannya. Itu 7 kali kecepatan suara. Tapi bukan cuma itu. Di sana hujan kaca menyamping di dunia asing yang panas terik ini. Tsunami surya adalah fenomena matahari yang dijuluki peristiwa Terminator.
Tsunami ini terjadi di ekuator matahari. Tabrakan medan magnet yang menghancurkan menyebabkan tsunami plasma kembar yang sangat besar. Tsunami ini merobek permukaan bintang, bergerak dengan kecepatan 305 meter per detik. Tsunami ini bisa bertahan selama berminggu-minggu dan terjadi setiap sekitar 1 dekade. Lihatlah objek antariksa ini. Julukannya adalah Electric Hyperion. Bulan Saturnus ini adalah salah satu bulan yang paling aneh di tata surya. Tapi bukan penampilannya yang paling aneh. Batuan mirip batu apung yang punya banyak sekali kawah ini juga bermuatan listrik statis yang mengalir keluar angkasa. Lihat ini, planet pengembara yang punya aurora. Tersesat di luar angkasa dan hanyut melintasi galaksi, planet pengembara terlempar jauh dari bintang induknya. Tapi salah satunya 200 tahun cahaya dari bumi, berbeda dari yang lain. Ini adalah objek seukuran planet dengan medan magnet yang 200 kali lebih kuat daripada Jupiter. Saking kuatnya, medan ini menghasilkan aurora yang berkedip di atmosfer planet ini. Selalu jauhi lubang hitam. Gak perlu diingetin kan? Yep, lubang hitam adalah salah satu objek paling berbahaya di alam semesta. Tapi bagaimana dengan lubang hitam mini? Gak kayak saudaranya yang masif, lubang hitam mini hipotetis bisa sangat kecil. Lebih kecil dari atom. Meski begitu, satu lubang hitam mini bisa punya massa setara 1000 sedan. Sebuah teori menyatakan bahwa bertonton lubang hitam mikro bisa tercipta tepat setelah Big Bang dan permulaan alam semesta. Beberapa ilmuwan bahkan mengatakan beberapa lubang hitam mini melewati planet kita setiap hari. Aku yakin kamu bakal suka tempat berikutnya, planet es yang terbakar. Eksoplanet seukuran Neptunus Gliese 436b adalah sebuah paradoks. Planet ini terbuat dari es panas membara. Planet ini menyelesaikan satu orbit penuhnya di sekitar Katai Merah Gliese 436 hanya dalam 2 hari. Artinya, dia bergerak sangat dekat dengan bintang induknya. Mungkin itu sebabnya suhu planet jarang turun di bawah 427 derajat Celcius. Tapi ada yang lebih aneh. Planet ini punya volume es air yang sangat besar, yang dikenal sebagai es X, yang tetap padat meski suhunya sangat panas. Nah, kalau kamu suka perhiasan, dunia berikutnya cocok untukmu, planet berlian. Sekitar 4000 tahun cahaya dari bumi, ada planet yang mirip berlian raksasa. Planet ini lebih padat daripada planet lain yang ditemukan sejauh ini dan sebagian besar terdiri dari karbon. Saking padatnya, para astronom mengira karbon ini mungkin berbentuk kristal. Bisa jadi sebagian planet ini adalah berlian. Bulan yang mengorbit bulan lain mungkin ada, atau mungkin juga tidak. Para astronom belum sepakat soal ini. Planet mengorbit bintang dan bulan mengorbit planet. Lantas, kenapa nggak ada bulannya bulan? Yang mungkin kita namakan subbulan aja atau bulbulan. Kayak nama lagu ya, bulbulan. Tapi bukan ya, peneliti mengeklaim bulannya bulan mungkin ada. Tapi bulan inangnya harus cukup masif, bulannya bulan cukup kecil, dan harus ada jarak lebar antara kedua bulan ini dan planet inangnya. Sekarang, aku mau membawamu ke galaksi fosil hidup. Besar DigiZ-1 setara Bima Sakti, tapi hampir nggak terlihat karena bintang-bintangnya tersebar sangat tipis. Namun, yang membuat galaksi ini unik adalah galaksi ini berdiri sendiri. Nggak kayak galaksi sejenis lainnya, itu biasanya ditemukan dalam bentuk gugusan. Artinya, DigiZ-1 terbentuk di era yang berbeda, mungkin 1 miliar tahun setelah Big Bang. Kalau benar, galaksi ini adalah fosil hidup sejati. Nah, kamu nggak bisa melihat fenomena luar angkasa berikutnya. Alasannya, kita nggak bisa melihat cahaya inframerah. Dan fenomena yang kumaksud adalah aliran inframerah dari luar angkasa. Bintang neutron adalah inti runtuhan bintang raksasa yang sangat padat. Mereka biasanya memancarkan sinar X atau gelombang radio. Namun, pada tahun 2018, para astronom menemukan aliran cahaya inframerah yang aneh. Sepertinya itu berasal dari bintang neutron yang jaraknya 800 tahun cahaya dari bumi. Sinyal ini mungkin dihasilkan oleh piringan debu yang mengelilingi bintang itu, tapi teori ini belum terbukti.
Di belakang orbit Neptunus terletak sabuk Kuiper yang misterius, dipenuhi objek-objek es yang sangat besar. Namun, hal yang paling unik tentang pembentukan formasi objek antariksa ini adalah para ilmuwan tak bisa menjelaskan pola pergerakannya. Satu-satunya penjelasan yang mereka punya adalah Neptunus mungkin menyembunyikan sebuah planet raksasa dari pandangan kita. Planet hipotetis ini telah dinamai planet 9, dan yang harus kita lakukan hanyalah menunggu sampai keberadaannya dikonfirmasi. Atau mungkin enggak. Mari kunjungi bintang kita, tapi jangan terlalu dekat ya, karena atmosfer matahari lebih panas daripada permukaannya. Di permukaan, suhunya mencapai 5.500 derajat Celcius. Sementara atmosfer bagian atasnya mencapai jutaan derajat. Para ilmuwan menduga semburan panas yang eksplosif dari matahari mungkin ada hubungannya dengan fenomena unik ini. Objek antariksa ini juga layak dikunjungi. Haumea, sebuah planet kata yang mengorbit di sabuk Kuiper, punya bentuk memanjang yang aneh dan 2 bulan. Hari di planet ini berlangsung selama 4 jam, menjadikannya objek besar yang berputar paling cepat di tata surya. Namun, hal paling misterius tentang Haumea adalah planet ini punya cincin tipis lebar 64 km yang mengelilinginya. Keren ya?